gampang. Sekarang kita lanjut ke os humerus. Ya, kita fast aja. Pertama kita lihat adalah bagian medial dan lateral. Yang mana yang medial, yang mana yang lateral, mana kiri, mana kanan. Ini caput humeri, dia pasti akan menempel dengan si facies lupa kan gua. Si cavitas glenoidalis. Dia akan menempel dengan cavitas glenoidalis. Berarti ini sebelah medial. Ini sebelah lateral, ya kan? Nah, berarti ini kanan. Nah, ini bagian depan atau belakang. Ini bagian anterior. Tahu dari mana? Lihat ada dua penonjolan tulang. Ini disebutnya tuberculum. Nah, tuberculum yang kecil ini namanya tuberculum minus. Ini pasti di sebelah anterior. Gitu deh, gampang ya. Oke, sekarang kita mulai. Tadi ini udah, ini namanya caput humeri. Kemudian ini tadi tuberculum minus, yang lebih gede ini tuberculum maius. Di antara tuberculum minus dan tuberculum maius, tuberculum kan menonjolan. Di antara mereka ada jalan, ini namanya sulcus. Berarti namanya sulcus intertubercularis. Nah, di antara ini ada leher. Nah, leher ini namanya kan pasti kolum. Nah, kolum apa? Kolum anatomicum. Kenapa bukan kolum humeri? Karena ada dua kolum. Nah, kolum yang kedua ini namanya kolum chirurgicum. Ya, kenapa begitu? Aku pun tidak tahu. Pokoknya hal ini gitu aja, oke? Lanjut. Nah, ini dia kan akan turun nih. Dia masih membentuk suatu garis gini. Dia juga nih, yang ini juga membentuk suatu garis gini. Kayak kalau misalnya di gambar tuh kayak gini kan nih. Ini si tuberculum minus, nanti dia pasti membentuk kayak ada peninggian gini kan. Nah, ini namanya crista. Crista apa? Crista tuberculi minoris. Ini crista tuberculi majoris. Nah, dia akan menyambung ke sini, nanti dia akan menyambung menjadi satu di sini. Nah, di sini ada daerah kasar. Ini namanya adalah tuberositas. Kan daerah kasar tuberositas deltoidea. Dia akan menempelnya musculus deltoideus. Nah, kemudian ini bagian tengah pasti namanya corpus always. Nah, kemudian dia akan membagi dua, ya kan? Karena dia bersatu, dia akan membagi dua. Di sini namanya facies antero, karena dia menghadap depan, dan ke samping anterolateralis. Yang ini facies anteromedialis. Nah, terus di sini ada pinggirannya margo medialis, ini margo lateralis. Nah, kemudian kita turun ke bawah sini. Di sini ada yang namanya condylus humeri. Nah, condylus humeri ini dia punya dua. Ini sini namanya capitulum humeri, yang ini namanya trochlea humeri. Oke, hafalin aja. Gampang hafalinnya. Ini kan bentuknya lebih bulat kayak huruf C. Berarti ini capitulum. Yang ini kayak huruf T nih, kan kayak huruf T. Tuh. Ini namanya trochlea humeri. Nah, lanjut. Di atas ini ada dua fossa. Nah, ini namanya adalah fossa radius karena dia akan menempel dari tulang radius, intinya gitu nanti. Dia ada di sejajar dengan tulang radius. Nah, yang ini namanya fossa ulnaris. Enggak, fossa coronoideus. Karena dia akan nanti nempel dari yang namanya, pokoknya bagian namanya processus coronoideus yang ada di os ulna. Nah, udah tuh. Selanjutnya, kayak biasa, kalau ada condylus berarti ada epicondylus di samping-sampingnya. Ini adalah epicondylus medialis, nih epicondylus lateralis. Di atas epicondylus ada yang namanya crista, ya kan, crista lagi, again crista karena dia pemanjangan gitu. Namanya adalah crista supra epicondylaris medialis supra crista supra epicondylaris lateralis, yang ini. Udah gitu doang. Selesai deh untuk os humerus bagian depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Again, ini apa? Ini tuberculum maius. Ini kolum anatomicum, kolum chirurgicum.
Nah, di sini ada semacam sulcus, bisa lihat nggak? Ini namanya sulcus nervi. Arahnya kemana? Ke sini kan, berarti ini radialis kan? Arahnya radius, berarti sulcus nervi radialis. Sulcus nervi radialis, ya benar. Kemudian ini facies posterior, karena dia menunjuk ke facies posterior. Kemudian di sini ada fossa. Nah, ini adalah namanya fossa olecranon, karena dia akan menempelnya olecranon nanti. Di sini ada sulcus juga, namanya sulcus nervi ulnaris, karena dia sebelah medial kan. Nah, kemudian di sini ini masih sambungan dari si trochlea humeri. Jadi kalau si trochlea humeri ini dia akan nyambung ke belakang, ya kan? Di huruf T jadinya. Kebayang gak sih? Ya pokoknya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bagian atas ya kan, dia cuma menunjukin dari bagian atas. Ini tadi si tuberculum maius, tuberculum minus. Ini adalah si sulcus intertubercularis. Ini adalah kolom anatomicum, ini caput humeri. Nah, selesai untuk os humerus.